Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah selalu berikan keikhlasan bagi diri kita ketika kita menuntut ilmu, sehingga Allah bisa berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang menerang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita, kajian kita masih di bab tentang al-jihadu fi sabilillah, bab jihad di jalan Allah azza wa jalla. Setelah kemarin sudah kita bahas apa makna dari jihad, kemudian pembagian jihad, tingkatan-tingkatan jihad, dan seterusnya. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan tentang masalah jihad ini. Nah, dari pembahasan kemarin kita bisa mengetahui bahwa jihad itu bukan hanya identiknya dengan qital, bukan hanya identiknya dengan perang. Bahkan banyak, luar biasa, Ibnu Qayyim membagi sampai 13 tingkatan jihad. Salah satunya adalah jihad melawan orang-orang kafir dan munafikin. Dan jihad melawan orang-orang kafir dan munafikin terbagi 4. Dengan dengan harta, dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan fisik, tangan. Nanti kita akan sebutkan juga. Nah, kita mengetahui bersama ternyata jihad dengan qital, jihad dengan peperangan itu salah satu saja. Nah, salah satu bentuk dari jihad. Bahkan jihad-jihad yang pertama itu kan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, terbagi 4. Setelah itu jihad melawan syaitan, terbagi 2. Baru yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir dan munafikin. Yang keempat jihad melawan orang-orang yang zalim, yang berbuat kemungkaran dan seterusnya. Lihat bagaimana mungkin seseorang bisa berjihad melawan orang-orang kafir ataupun munafikin kalau dia lewati nih 2 fase nih, jihadun nafs wa jihadi syaitan. Jihad melawan hawa nafsu yang terbagi 4, kemudian jihad melawan syaitan yang terbagi 2. Itu belum dia jalani, bagaimana mungkin dia bisa berjihad melawan orang-orang kafir dan munafikin? Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan masalah jihad. Tujuan disyariatkannya jihad. Tadi kemarin sudah kita sebutkan sedikit sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita ulang supaya lebih jelas. Tujuan disyariatkannya jihad, kata para ulama, jihad ini bukan untuk mendapatkan wilayah sebanyak-banyaknya, atau bukan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, atau bukan untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Tujuan jihad bukan itu.
Tapi tujuan jihad tidak lain tidak bukan adalah agar menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla yang paling tinggi. Agar menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla ke seluruh penjuru dunia ini. Jadi jihad melawan musuh-musuh Islam bukan hanya sekedar tadi mendapatkan kekuasaan, harta, atau bahkan na'udzubillah membunuh-bunuh mereka. Tidak sama sekali, na'udzubillah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 193. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, beliau menyebutkan, perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak ada penyembahan kepada berhala, kemusyrikan, dan ilah-ilah selain Allah. Sehingga ibadah dan ketaatan hanya ditujukan kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa jihad, yang dimaksud jihad tadi dengan qital, salah satunya dengan itu bukan tujuannya duniawi, tidak. Tapi tujuannya tidak lain tidak bukan agar menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla, meninggikan kalimat Allah yang paling tinggi dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Imam Al-Qurtubi menyebutkan ayat dan hadis yang tadi itu, surat Al-Baqarah 193, kemudian hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim ini menunjukkan bahwa sebab qital, sebab peperangan itu adalah kekufuran. Itu adalah apa? Kekufuran. Maksudnya apa? Agar manusia terbebaskan dari kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tujuan jihad adalah agar kalimat Allah itu tinggi dan agar agama semuanya milik Allah, yaitu maksud dan tujuannya agar agama Allah Azza wa Jalla tegak di atas muka bumi ini. Syekhul Islam juga mengatakan, panjang perkataan beliau luar biasa, tujuan disyariatkan jihad adalah agar tidak ada yang disembah dengan benar melainkan Allah Azza wa Jalla. Tidak berdoa kepada selain Allah, tidak sholat kepada selain Allah, tidak sujud kepada selain Allah, tidak puasa kepada selain Allah, tidak umrah dan haji kecuali ke Baitullah. Tidak boleh ada penyembelihan melainkan hanya kepada Allah, hanya karena Allah. Tidak bernazar melainkan karena Allah, dan seterusnya. Itu semua ibadah semua tuh. Maksudnya apa? Tujuan jihad ini agar manusia beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata saja. Tidak ada yang lain, subhanallah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, maksud dan tujuan dari jihad di jalan Allah bukanlah sekedar menumpahkan darah orang kafir. Perhatikan. Kemudian mengambil harta mereka, tidak sama sekali. Akan tetapi tujuannya agar agama Islam ini tegak. Karena Allah di atas muka. Agar agama Islam ini tegak karena Allah di atas seluruh agama. Dan menghilangkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itulah yang dimaksud dengan fitnah. Fitnah itu apa? Syirik, kesyirikan. Apabila fitnah atau kesyirikan itu sudah hilang, maka tercapailah maksud tersebut, maka tidak ada lagi pembunuhan dan juga apa? Peperangan. Jadi jihad sekali lagi disyariatkan agar agama Allah Azza wa Jalla tegak di atas muka bumi ini. Nah, karena itu kita tahu bersama sebelum dimulainya jihad, sebelum dimulai peperangan, ma'ruf ini. Dan ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dimulainya peperangan, sebelum dimulainya qital, maka orang muslim, kaum muslimin diwajibkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir, mengajak apa? Mereka masuk Islam. Nabi SAW bersabda, "La tuqatil qauman hatta tad'uwahum." Jangan engkau perangi suatu kaum sampai engkau mendakwahkan mereka tentang Islam. Nah, ini tujuan disyariatkan ya, Pak? Jihad. Jadi
Salah sebagian orang yang mengatakan ini agama Islam ini agama keras, ingin dapatkan wilayah aja, ingin dapatkan duniawi, harta. Tidak, sama sekali bukan itu. Tapi tujuannya tidak lain tidak bukan agar umat manusia ini, bahkan jin dan manusia, subhanallah, terbebaskan dari segala bentuk kesyirikan, sehingga agama Allah Azza wa Jalla tegak di atas muka bumi ini, tauhid tegak di atas muka bumi ini. Itu tujuan jihad. Nah, ikhwan, sekarang kita bahas apa hukum dari jihad. Apa hukum dari jihad? Yang saya maksud jihad di sini, hukum jihad di sini hukum jihad yang qital ya. Hukum jihad yang peperangan. Yang lebih, yang penting kita jelaskan ada yang umum, ada yang khusus. Ini hukum jihad yang khusus. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak, maka hukum jihad ini hukumnya fardu atau wajib. Tapi fardu ini fardu yang seperti apa? Nanti kita bahas. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang. Qital ya. Telah diwajibkan atas kalian berjihad, berperang. Dan peperangan itu sesuatu yang kalian benci. Nggak ada orang suka perang, betul ya? Ada pertumpahan darah dan seterusnya. Nah, syahid bahasan kita adalah diwajibkan atas kalian apa? Berperang, berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Muslim, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, setelah pembebasan kota Makkah. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat yang baik. Wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk maju berperang, maka majulah. Nah, maka disebut oleh para ulama hukum jihad, hukum asalnya adalah apa? Fardu atau wajib. Tapi fardu ini ada dua, ingat. Wajib ini ada dua, fardu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Maka pendapat yang benar dari hukum jihad ini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa bedanya? Sholat. Fardu apa? Fardu ain. Likulli fardin, wajib bagi setiap individu muslim untuk sholat. Kan gitu. Kalau fardu kifayah apa? Ketika sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, gugur kewajiban bagi yang lain. Contoh salat jenazah. Nah, sama seperti ini. Jihad, qital itu fardu kifayah. Ini pendapat 4 imam madhab dan ulama-ulama lain yang luar biasa menyebutkan bahwa hukum jihad adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi fardu kifayah. Ketika sebagian kaum muslimin sudah menegakkannya, melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi para ulama menyebutkan hukum jihad yang hukum asalnya itu fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain dengan 3 sebab. Dengan 3 kondisi. Dalam 3 kondisi ini. Jadi hukum jihad tadi apa? Fardu kifayah, bukan fardu ain ya. Hukum asalnya. Tapi hukum fardu kifayah ini bisa berubah menjadi fardu ain dengan 3 kondisi. Apa saja itu? Yang pertama. Kondisi pertama, hukum jihad berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain apabila pasukan muslimin dan pasukan orang-orang kafir sudah berhadap-hadapan bertemu. Nah, pada saat itu hukumnya jadi apa? Fardu ain. Nggak boleh kabur, nggak boleh lari sudah. Pasukan kaum muslimin, pasukan orang-orang kafir sudah siap, maka pada saat itu hukum jadi fardu ain. Makanya di antara dosa besar itu kan lari dari medan jihad, lari dari medan perang. Karena pada saat itu hukumnya jadi fardu ain. Pada saat itu hukumnya jadi fardu ain ketika 2 pasukan ini, pasukan muslimin dengan pasukan kafir sudah berhadap-hadapan. Maka nggak boleh berbalik, nggak boleh mundur. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal, ini dalilnya di antaranya. Surat Al-Anfal ayat ke-16. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah.
tempatnya adalah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Lihat, ketika orang itu mundur bukan karena sebab, bukan karena hajat, betul deh. Kecuali karena sebab, siasat perang mungkin, atau untuk bergabung dengan pasukan lain mungkin, nah, lain cerita. Tapi mundur, kabur. Mungkin dosa besar, naudzubillah. Ini menunjukkan bahwa ketika dua pasukan ini, pasukan kaum muslimin dengan orang kafir sudah bertemu, wajib pada saat itu jadi fardu ain berubah. Yang kedua, yang sekarang sedang terjadi, subhanallah. Apabila musuh menyerang dan mengepung suatu negeri kaum muslimin yang aman. Ya Allah, saudara kita sekarang di Gaza, Palestina. Bagi mereka semua, maka wajib bagi mereka untuk apa? Berperang. Dan mereka ada di dalam situ. Apabila musuh menyerang, mengepung suatu negeri kaum muslimin yang aman. Musuh datang, ngepung daerah tersebut, ngepung negara tersebut, mengepung apa? Negeri tersebut. Maka wajib bagi pada penduduk negeri tersebut untuk apa? Memerangi musuh Allah Azza wa Jalla tersebut. Nah, seperti yang terjadi sekarang di Gaza, di Palestina. Bagi mereka untuk apa? Wajib untuk melawan. Kalau nggak mati semua, bahaya. Alhamdulillah min dzalik. Allahu Akbar. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fi Gaza. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, jika musuh hendak menyerang kaum muslimin, maka wajib atas seluruh kaum muslimin yang menjadi target serangan untuk melawan, dan wajib atas kaum muslimin lainnya untuk menolong kaum muslimin yang diserang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anfal ayat 72, wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kalian dengan mereka. Ini yang kedua nih. Ketika musuh mengepung seterusnya. Nah, ini juga fatwa ini pernah keluar ketika apa? Afghanistan dengan Soviet, betul ya? Mufti pada saat itu di Saudi Arabia itu Syekh bin Baz rahimahullah taala menyerukan para penduduk Afghanistan untuk melawan Soviet. Kalau nggak mati semua mereka, naudzubillah. Nah, ini diantara fatwa ini membantah tuduhan para mujahid hizbi ini yang menghina orang-orang salaf bahwa tidak pernah berjihad dan seterusnya. Ini contohnya berjihad tapi ada koridornya, perhatikan. Mereka nggak serampangan, naudzubillah min dzalik. Ada kaidah-kaidahnya. Nanti kita yang sebutkan di antara kaidah-kaidah apa dari berjihad. Mufti pada saat itu Syekh bin Baz menyatakan jihad bagi orang Afghanistan adalah jihad yang disyariatkan untuk melawan kaum kufar. Maka saudaranya yang sedang bertempur melawan musuh wajib dibantu dan ditolong dengan berbagai macam pertolongan. Adapun bagi saudara kita di Afghanistan hukumnya fardu ain untuk membela agamanya, saudaranya dan negerinya. Adapun selain berada di Afghanistan adalah hukumnya fardu kifayah sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah. Nah, sama seperti sekarang. Ketika saudara kita di Gaza, maka wajib bagi mereka melawan untuk membela agama mereka, membela saudara mereka, negeri mereka, dan kita fardu kifayah hukumnya. Nah, tapi wajib untuk membantu apa? Dari segala yang kita mampu. Perhatikan nih, fardu kifayah itu maksudnya fardu kifayah untuk apa? Untuk datang ke sana. Karena kalau bukan di bawah pemimpin, nggak boleh kan gitu ya. Tapi wajib bagi diri kita untuk membantu dari segala aspek yang kita bisa. Contoh, membantu dengan harta, kita sumbangkan harta kita untuk apa? Membantu kepada mereka. Kemudian dengan doa, itu yang paling penting, luar biasa, jangan pernah kita lepaskan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Kalau zaman sekarang berarti dengan apa? Medsos, media sosial. Karena banyak subhanallah orang zaman sekarang ini aneh-aneh luar biasa. Bukan dia muslim, bukan dukung Palestina, bukan dukung Gaza, malah dukung Israel, dukung Yahudi. Mengatakan itu gara-gara pertama kali orang-orang Gaza memberikan rudal kepada bohong, itu kadzab semua itu, subhanallah. Media ini sudah setia sama mereka, subhanallah. Dan yang terjadi bukan seperti itu, yang terjadi pembantaian, pembunuhan. Akhirnya mereka kemudian menyerang tentang masalah tersebut.
Dan dari zaman Nabi SAW, Yahudi ini selalu melanggar janji, sudah jelas. Dan kaum muslimin pasti selalu menepati janji mereka. Nah, maka diantara kita bela dengan apa? Media sosial. Maksudnya apa? Menjelaskan bahwa yang benar itu adalah kaum muslimin di Gaza kan gitu. Jadi kita doakan mereka, bukan malah kita sudutkan, bukan malah kita tindas dan seterusnya. Subhanallah. Karena banyak orang yang seperti ini, malah kemudian membela apa? Membela Israel, membela Yahudi. Na'udzubillah dari subhanallah. Saya nggak habis pikir luar biasa. Makanya subhanallah, saya baru lihat tadi bagi subhanallah dari markas Syahrudani di Yordan mengeluarkan fatwa tentang masalah wujud difa, wajibnya untuk mempertahankan diri bagi para penduduk Gaza, dan bagi kita wajib untuk apa? Membela, membantu semampu yang kita bisa, sesuai kemampuan yang kita bisa, dengan harta, dengan doa, dengan kalau setiap negara muslim dengan tadi pemimpin yang mengecam, mengutuk dengan keras dan seterusnya kan gitu, dengan medsos dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum jihad fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Yang ketiga, sebabnya apabila imam, pemimpin, waliul amr meminta suatu kaum atau beberapa orang untuk berangkat untuk jihad. Nah, misal presiden atau pemimpin suatu kaum, waliul amr satu negeri menyuruh untuk berjihad atau menunjuk beberapa orang untuk pergi ke medan jihad. Nah, wajib bagi mereka. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 38 dan 39. Surat At-Taubah ayat 38 dan 39. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kalian berangkatlah untuk berjihad di jalan Allah, kalian merasa berat dan ingin tinggal di tempat kalian? Apakah kalian lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanya sedikit. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kalian dan mengazab kalian dengan pedih. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Dan menggantikan kalian dengan kaum yang lain, dan kalian tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini di antara dalil kalau pemimpin meminta suatu kaum, suatu negeri atau beberapa orang tertentu untuk berangkat untuk jihad, maka wajib bagi mereka untuk berangkat fardu ain berubah. Ini tiga kondisi. Yang hukum asalnya jihad fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain karena tiga kondisi ini. Ketika dua pasukan sudah bertemu berhadapan-hadapan, kaum muslimin kafir, pada saat wajib. Ketika orang-orang kafir, mungkin musuh-musuh Islam mengepung kaum muslimin luar biasa, membantai mereka, maka wajib bagi mereka untuk melawan, berjihad. Atau yang ketiga, disuruh oleh pemimpin satu kaum, suatu negeri, beberapa orang, atau wajib bagi mereka untuk berjihad. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, jihad melawan orang-orang kafir itu terbagi dua, terbagi dua secara garis besar. Kan kemarin kita jelaskan jihad terbagi empat, dari empat ini kebagi-bagi lagi. Yang ketiga diantaranya jihad melawan orang-orang kafir dan munafikin, betul ya? Jihad melawan orang-orang kafir lebih khusus dengan tangan. Kalau jihad melawan orang-orang munafikin lebih khusus dengan lisan. Sedikit jelaskan kemarin. Nah sekarang jihad melawan orang-orang kafir itu terbagi dua, dengan tangan ya, dengan kekuatan fisik. Yang pertama namanya jihadul fathi wa talab, jihad ofensif. Jihadul fathi wa talab itu jihad ofensif. Nah, jihad ini nih memerlukan terpenuhinya syarat-syarat syariah, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Misal ada orang, ayo kita berangkat sekarang ke Palestina, Gaza dan seterusnya, karena saudara kita sedang dibantai sana. Pertanyaan, apakah pemimpin menyuruhnya atau tidak? Apakah pemimpin membolehkan atau tidak? Kan gitu ya. Apakah di bawah kekuasaan pemimpin atau tidak? Karena ini masalah jihad ini ranahnya waliul amr, kata para ulama. Sepakat tentang masalah ini. Al-Basri mengatakan itu dan para ulama lainnya. Makanya yang pertama, syarat yang pertama itu jihad ofensif. Jihad ofensif
Memerlukan syarat-syarat syar'i yang terpenuhi. Yang pertama adanya pemimpin, adanya imam. Yang kedua adanya daulah, adanya negara. Dan yang ketiga adanya rayah, adanya bendera. Yaitu bendera jihad. Nah, tiga ini, ofensif ini, bisa didapatkan ketika kaum muslimin sudah dalam keadaan kuat, bukan lemah. Betul ya? Nabi SAW ketika di kota Mekah 13 tahun, nggak ada ini jihad ofensif ini. Betul ya? Kenapa? Karena kaum muslimin lemah pada saat itu. Pemimpinnya ada? Ada Rasulullah. Daulahnya ada? Nggak ada. Rayanya bendera jihad ada? Nggak ada juga. Nggak bisa terjadi jihad ofensif ini. Jihadul fathi wa talab. Nah, nggak terpenuhi berarti syarat-syarat apa? Syariahnya ini. Nggak jadi perhatikan ini nggak serampangan, perhatikan baik-baik ini penting masalah ini, nggak sembarangan masalah ini. Adanya tiga, adanya pemimpin, imam, adanya daulah negara, adanya rakyat bendera, baru dibolehkan masalah tersebut. Itu pun ditimbang lagi masalah dan madaratnya kan gitu ya. Yang kedua, jihad orang-orang kafir yang kedua namanya jihad difa'. Nah, ini yang difatwakan tadi saya baca tadi oleh salah satunya oleh Markas Syekh Albani rahimahullah taala, yang di dalamnya banyak masyayikh dan ulama. Jihadud difa', defensif, pembelaan terhadap sebuah negeri. Nah, ini yang sekarang diwajibkan oleh orang-orang di Gaza pada saat ini, yang sedang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Subhanallah. Allahu akbar. Masallallahu alaihi. Semoga Allah azza wajalla berikan kekuatan, kesabaran dan kemenangan kepada mereka semua. Amin. Nah, jihad yang kedua ini jihadud difa'. Nah, tadi nih jihad kedua, masuk yang kedua tadi tuh. Jihad yang hukumnya fardu ain. Seluruh negeri diserang oleh musuh, agresor kan gitu ya. Penduduk negeri tersebut kemudian apa diwajibkan untuk apa? Melawan, diwajibkan untuk defense. Membela dari agama mereka, kemudian negeri mereka dan seterusnya. Ketika mereka tidak bisa, maka negara terdekat yang wajib untuk membantunya dengan berbagai macam cara yang memang mereka bisa miliki. Nah, jihad ini dua ya. Jihad qital, jihad orang kafir. Kita terbagi dua, jihadul fath wa talab, ofensif, jihadul difa', defensif. Nah, sekarang jihad syar'i ini ada persiapannya. Nah, ini balik lagi nih soal. Ya, saya sebutkan ini nih supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ternyata jihad ini nggak serampangan, nggak sembarangan seperti yang sebagian orang ngomong jihad, tapi nggak tahu apa kaidah-kaidah dan qawaid mawabit tentang masalah jihad ini. Berapa banyak orang kayak gitu, betul ya? Nah, jihad syar'i ini harus memiliki persiapan. Minimal 2 persiapan secara garis besar kata para ulama. Minimal 2 persiapan. Apa saja itu? Yang pertama, persiapan pembinaan iman, keimanan. Lihat keimanannya nih, hatinya. Imannya, hatinya, takwanya. Dan itu dipersiapkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Bayangkan, subhanallah. 13 tahun ditambah kemudian di Madinah 1 tahun, 14 tahun baru terjadi perang Badar. Nah, main-main, subhanallah. Persiapan keimanan sebagai umat yang dapat menegakkan hakikat ibadah kepada Allah, melatih jiwa mereka di atas kitabullah, mensucikan hati mereka di atas sunnah Nabi SAW, sehingga mereka dapat ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ini nggak ada, nggak bakal ditolong sama Allah. Betul ya? Nah, ini pembinaan keimanan pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-40. Surah Al-Hajj ayat ke-40. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Walaula daf'u Allah an-nas ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'a salawatu wa masajidu yadhkuru fiha ismullahi katsiran. Wala yansuranna Allah man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Itu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid
yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti menolong orang-orang. Nah, nih, Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Berarti di situ apa? Orang yang mau menolong agamanya dia harus ngerti berarti betul ketika jihad ini. Harus berilmu dulu tentang jihad, imannya harus benar, takwanya benar, tauhidnya benar, sunnahnya benar, amalannya benar, niatnya benar. Dan itu pasti pembinaan keimanan yang luar biasa, bukan setahun 2 tahun itu nggak mudah. Nah, ini persiapan yang pertama, persiapan pembinaan keimanan. Yang kedua, persiapan fisik. Persiapan apa? Fisik, jelas jihad luar biasa jihad itu. Mempersiapkan fisik mereka, pasukan, perlengkapan, kan ya. Kalau Islam bahkan ketika perang Uhud pakai baju perang itu double 2 subhanallah ketika perang Uhud untuk melawan musuh-musuh Allah azza wajalla. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-60, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl turhabuna bih. Aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kalian miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak ketahui tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak dizalimi sedikit. Nah, ini yang kedua dengan persiapan apa? Fisik. Jadi harus apa? Harus benar. Ini jadi nggak seperti sembarangan orang. Neror sana, lempar bom, bunuh diri misalnya, menakut-nakuti orang yang dalam keadaan negeri aman. Nah, bukan jihad ini, bukan jahat ini, bukan jihad. Ini namanya jahat, bukan jihad. Dan repotnya ketika ada bom dan seterusnya, yang paling pertama di kepala manusia siapa? Wah, ini Muslim yang lakukan ini. La ilaha illallah. Islam berlepas diri luar biasa tentang hal-hal seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kaidah-kaidah jihad. Nah, ini penting nih. Kaidah-kaidah apa? Jihad. Sebagaimana kita ketahui bahwa jihad ini harus ada ilmunya, nggak sembarangan. Harus ada kaidahnya, harus ada kawaidnya. Nah, para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr dalam kitab beliau Al-Qutuful Jihad min Hikami wal Ahkamil Jihad. Al-Qutuful Jihad min Hikami wal Ahkamil Jihad. Syekh Abdul Razak, ini kitab ini Masya Allah. Dan beliau menyebutkan di situ ada beberapa kaidah-kaidah serta syarat-syarat jihad. Kaidah-kaidah serta syarat-syarat apa? Jihad. Yang pertama, jihad harus dibangun di atas 2 syarat utama. 2 syarat dasar dari setiap amal saleh. Apa itu? Ikhlas dan ittiba. Jelas nih. Yang pertama nih. Jihad harus dibangun di atas 2 syarat dasar, 2 syarat utama agar amal saleh itu diterima. Karena jihad ini kan amal saleh, betul ya? Masuk amal saleh. Apa itu? Ikhlas dan ittiba, jelas. Seseorang berjihad harus ikhlas lillahi ta'ala dan jihadnya harus ittiba mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak ada seperti ini, haba manthura, akan jadi debu yang berterbangan. Semua amal saleh enggak ada 2 ini, bahkan salah satunya aja enggak ada. Haba manthura, akan jadi debu yang berterbangan. Maka jihad diwajibkan bagi orang yang berjihad untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah. Mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa taala, bukan mengharapkan keuntungan duniawi, bukan mengharapkan ghanimah misal atau rampasan perang.
atau mengharapkan duniawi apapun lah, nggak boleh, subhanallah. Dan jika seseorang harus mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalam tata cara. Ini yang pertama. Yang kedua, jihad harus sesuai dengan maksud dan tujuan disyariatkannya jihad. Maka saya jelaskan tadi awal-awal. Tujuan disyariatkannya jihad. Apa tujuan dan maksud disyariatkannya jihad? Jihad harus sesuai dengan maksud dan tujuan disyariatkannya jihad. Itu apa? Agar agama Islam ini tegak. Agar kalimat Allah Azza wa Jalla menjadi yang paling tinggi. Agar agama Allah Azza wa Jalla ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ketika ditanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu yuqatilu syaja'ah. Wahai Rasulullah SAW, ada orang berperang karena ingin dikatakan pemberani. Wa yuqatilu hamiyah, ada orang berperang karena ingin dikatakan hamiyah, seorang yang gagah, hebat. Wa yuqatilu riya'an, ada orang berperang karena riya, ingin dipuji, ingin dilihat orang. Fa ayyu dzalika fi sabilillah? Mana yang disebut fi sabilillah itu mana ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, man qatala litakuna kalimatallahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka ia fi sabilillah. Barang siapa berperang dengan tujuan untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, dia fi sabilillah. Yang saya katakan tadi, tujuan dan maksud dari utama jihad harus tersampaikan. Nah, bukan untuk apa? Membunuhi manusia, naudzubillah, untuk mendapatkan hanya masalah duniawi, mungkin materi dalam daerah tersebut, tidak sama sekali. Yang ketiga, jihad harus diiringi dengan ilmu dan pemahaman yang baik tentang agama. Jihad harus diiringi dengan ilmu dan pemahaman yang baik tentang agama. Karena jihad ini luar biasa, ibadah yang luar biasa agung, bahkan paling agung, ketaatan yang luar biasa mulia. Kalau tidak diiringi dengan ilmu dan pemahaman agama yang benar, rusak pasti. Semangat membara tanpa ilmu, habis hancur, bahaya banget, luar biasa. Ilmu tanpa semangat gak jalan, kan gitu ya. Maka kedua ini harus terus berjalan beriringan. Maka jihad harus diiringi dengan ilmu dan pemahaman agama yang benar. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Salah satu ibadah adalah apa? Jihad di jalan Allah. Itu subhanallah, lihat yang sekarang saya kata-kata itu. Menteror manusia, melempar bom bunuh diri, ini apa ini? Madaratnya adalah jelas jauh lebih besar bagi Islam dan kaum muslimin. Dan nggak ada Islam mengajarkan seperti itu kan gitu. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena nggak berilmu dan tidak paham tentang ilmu agama yang benar. Subhanallah, ini penting luar biasa ya. Bagaimana ilmu itu di atas segala-galanya, Masya Allah. Ilmu itu imam, pemimpinnya amal. Ilmu itu imam atau pemimpinnya amal. Sehingga amal itu jadi pengikut dari ilmu tersebut. Yang keempat, jihad harus dilakukan dengan keadilan. Jihad harus dilakukan dengan keadilan, kasih sayang, lemah lembut, dan menjauhi permusuhan. Allahu Akbar. Sedang jihad ini, bayangkan. Jihad itu harus dipenuhi dengan keadilan, kasih sayang, lemah lembut, dan permusuhan. Apa maksud di sini? Kok jihad lemah lembut? Kok jihad kemudian kasih sayang? Ketika orang berjihad, nggak boleh menyiksa.
Nabi SAW betapa seringnya mengirim apa? Pasukan ketika ingin berjihad. Rasul selalu berpesan kepada panglima perang itu. Jangan kalian ganggu orang-orang yang sedang beribadah di gereja-gereja mereka atau di sauma'ah mereka. Jangan kalian menebang pohon, jangan kalian menghancurkan bangunan, jangan kalian membunuh anak-anak kecil, wanita, orang yang sudah tua. Ini kasih sayang. Lagi jihad syar'i loh ini, bayangkan. Jangan kalian memutilasi musuh. Lihat kalau kaum muslimin yang kalah, habis itu hancur-hancuran. Habis itu hancur-hancuran. Betul ya? Jadi dalam jihad pun tetap masih ada rahmat dan kelemah lembutan. Tetap masih ada keadilan. Tetap masih ada menjauhi permusuhan. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana." Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut oleh Allah dari sesuatu kecuali akan apa? Menghancurkan sesuatu tersebut. Alhamdulillah. Allahu akbar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, syaitan selalu menginginkan dari manusia agar mereka berlebih-lebihan dalam semua perkara. Jika syaitan melihat orang tersebut condong kepada kasih sayang, maka dia jadikan berlebih-lebihan dalam menyayangi. Hingga tidak membenci apa yang dibenci Allah dan tidak cemburu. Ini pun nggak boleh, betul ya? Kasih sayang akhirnya berlebihan, tidak membenci, tidak cemburu dari apa yang dibenci oleh Allah. Nggak boleh. Tapi jika syaitan melihat orang itu condong kepada sikap keras dan kasar, maka syaitan pun akan menjadikannya berlebih-lebihan hingga tidak berbuat ihsan, tidak berbuat kebaikan, tidak berbuat lemah lembut, tidak kasih sayang sesuai dengan yang Allah perintahkan, dan dia sangat ekstrim dalam membenci dan mencela serta memberikan sanksi. Subhanallah. Jadi hatta jihad tetap penuh dengan apa? Keadilan. Ini yang saya pernah ceritakan. Ketika kaum muslimin mengekspansi satu daerah, namanya daerah Samarkand, ya, dekat-dekat Bukhara sana. Ternyata kaum muslimin sudah menang, ini bayangkan. Ketika pertama kali mau mengekspansi daerah tersebut, mau menyerang tadi, ofensif tadi, ya tadi, ternyata mereka tidak menawarkan penduduk Samarkand untuk masuk Islam. Rasul menyuruh, betul ya, tawarkan dulu sebelum kalian menyerang untuk masuk ke dalam Islam. Dan mereka tahu, penduduk Samarkand ini tahu. Kaum muslimin wajib hukumnya, harus hukumnya menawarkan dulu untuk masuk ke dalam Islam. Kalau nggak mau, yang kedua, tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, kemudian bayar jizyah. Gitu. Kalau nggak mau, baru perang. Ini nggak langsung perang. Apa yang terjadi? Maka kaum muslimin mengadukan permasalahan ini kepada khalifahnya. Saya lupa khalifahnya pada saat itu, Utsman atau Ali. Apa yang terjadi? Kaum muslimin disidang. Dan apa yang terjadi hasilnya? Ternyata hasil dari persidangan tersebut, kaum muslimin yang mengekspansi daerah Samarkand ternyata bersalah karena tidak menawarkan Islam kepada mereka terlebih dahulu, maka konsekuensinya seluruh kaum muslimin harus keluar dari daerah Samarkand. Udah menang perang ini, ya. Adil, betul ya? Keadilan luar biasa. Allahu akbar, subhanallah. Apa yang terjadi ketika kaum muslimin mengemasi barang-barang mereka mau keluar dari daerah Samarkand? Hampir seluruh dari penduduk Samarkand luar biasa berbondong-bondong mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keadilan luar biasa, masya Allah. Yang kelima, jihad. Jadi nggak boleh apa? Nggak boleh zalim, harus dengan keadilan dan seterusnya. Ayat yang luar biasa banyak. Yang kelima, jihad dalam kurung tolak atau menyerang. Kan jihad ada dua ya, tolak sama difa. Difa defensif, tolak ofensif. Jihad dalam kurung tolak menyerang haruslah bersama imam kaum muslimin. Nah, ini salah satu kaidah nih. Satu syarat. Jihad tolak, jihad menyerang itu harus bersama imam kaum muslimin atau dengan izinnya. Harus bersama imam kaum muslimin atau mendapat izin dari. Ini kaidah yang luar biasa penting nih. Yang harus ada, wajib ada dalam jihad fisabilillah. Nah, jihad melawan musuh ini nggak sembarangan, subhanallah.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang jihad ini amalan yang luar biasa utama. Innamal imamu junnah, sesungguhnya imam itu adalah perisai. Ya, imam, pemimpin itu perisai. Yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Ia akan diperangi dari belakangnya dan dia menjadi perisai dari depan. Fa in amara bi taqwallah wa adlin fa inna lahu bidzalika ajra. Jika imam itu menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat adil, maka dia mendapatkan pahala. Wa in amara bi ghairihi fa inna alaihi wizra. Tapi kalau dia menyuruh kepada selain itu, dia mendapatkan dosa. Imam Al-Barbahari menyebutkan, barang siapa yang berkata sholat itu boleh di belakang setiap orang yang baik ataupun yang jahat, jihad bersama semua khalifah, pemimpin yang baik ataupun yang jahat, tidak membangkang kepada penguasa dengan pedang dan mendoakan mereka dengan kebaikan, maka dia telah keluar dari perkataan Khawarij yang pertama dan yang terakhir. Nah, maksudnya apa? Sholat, jihad itu semua di bawah kekuasaan pemimpin. Waliul amr. Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wal hajj wal jihad ma'a ulil amri minal muslimin. Haji dan jihad itu bersama ulil amri, penguasa kaum muslimin. Barruhum wa fajiruhum, baik itu penguasa yang baik, saleh ataupun yang zalim, ila qiyamis sa'a, sampai hari kiamat terjadi. La yubtiluha syai'un wa la yanquduhuma, tidak ada yang dapat membatalkannya atau merusaknya. Jadi jihad itu harus di bawah imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin atau dengan seizin. Yang terakhir, yang ke-7 ya. Yang ke-6 ya. Yang ke-6, jihad dilakukan sesuai dengan keadaan mereka, keadaan kaum muslimin. Jihad di jalan Allah itu dilakukan sesuai dengan keadaan kaum muslimin. Maksudnya apa? Sudah kuat atau masih lemah, kan gitu ya. Makanya di Makkah Allah Azza wa Jalla menyuruh jihad, tapi jihadnya bukan jihad dengan apa? Qital, bukan jihad dengan peperangan, tapi jihad dengan ilmu. Jihad dengan mengamalkan ilmu yang telah diketahui, beramal soleh, jihad dengan mendakwahkan ilmu, kan gitu. Kemarin sudah kita sebutkan surat Al-Furqan ayat 52, fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar, itu jihad dengan Al-Qur'an. Surat ayatnya ayat Makkiyah jelas. Wajahidhum jihadan kabira, tafsir oleh Ibnu Abbas adalah apa? Berjihad dengan ilmu, dengan bayan, dengan hujjah, dengan dalil, dengan amal saleh, dengan dakwah dan seterusnya. Jadi sesuai dengan kemampuan, kuat atau lemah kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, jihad harus menghasilkan kemaslahatan atau kebaikan yang jelas. Jihad, kenapa saya disebutkan secara detail seperti ini? Saya katakan supaya orang tahu bahwa jihad itu bukan sesuatu yang serampangan dan sembarangan. Jihad haruslah dapat mewujudkan atau menghasilkan kemaslahatan, kebaikan yang jelas, dan tidak mengakibatkan kemadaratan yang lebih besar. Dan tidak mengakibatkan kemadaratan yang lebih besar. Ini salah satu syarat jihad nih. Jihad itu harus apa? Menghasilkan kebaikan, kemaslahatan yang jelas. Nggak boleh masih ngawang, masih nggak jelas. Dan nggak boleh menghasilkan kemadaratan yang lebih madarat nantinya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, mengapa Rasulullah SAW di kota Mekah berjihadnya dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah, dengan dakwah, bukan dengan kita peperangan. Karena kalau peperangan habis semua kaum muslimin itu. Subhanallah, lihat. Ini orang penting, sekali lagi pentingnya ilmu ini luar biasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan jihad dan amal saleh
Yang paling utama adalah paling taat kepada Rabbnya dan paling bermanfaat kepada manusia. Tetapi jika jihad dan amal soleh itu menghasilkan madarat dan mencegah untuk mendapatkan lebih bermanfaat, maka pada saat itu tidak terjadi amal soleh. Nah, intinya kesimpulannya apa? Wajib berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam setiap perkara yang kecil ataupun yang besar. Apalagi tentang masalah apa? Jihad fisabilillah. Ini menjadi kaidah besar bagi kehidupan kita. Tidak boleh berbicara sesuatu tentang masalah agama tanpa ilmu. Tidak boleh berbicara tentang urusan umat yang besar tanpa kita mengetahui ilmunya. Salah satu masalah jihad ini luar biasa besar dalam Islam. Allah alam bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Jazakumullah khair Ustadz atas materinya. Langsung ke sesi pertanyaan ya Ustadz ya. Silakan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Allah menyuruh berjihad di jalan Allah, kita tidak berangkat berjihad, kita akan rugi. Menolong orang yang kena musibah, sedangkan kita mempunyai orang tua yang sudah tua renta. Mana yang lebih didahulukan? Dan kita ingin menolong saudara kena musibah seperti Palestina. Bagaimana solusinya? Kita kadang-kadang lebih dahulukan orang lain daripada keluarga kita, terutama orang tua. Mohon pencerahannya Ustadz. Itu yang saya katakan tadi, bahwa jihad ini nggak bisa serampangan. Salah satunya kata para ulama adalah harus ada izin waliul amr, kan gitu, pemimpin. Salah satunya harus ada izin orang tua. Karena seseorang apa ketika ingin berjihad, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Masih. Pulang engkau, fafihim apa jahid. Pada kedua orang tuamu tersebut ada jihad. Gitu. Kalau orang tua bisa tidak mengizinkan, nggak boleh kita berangkat. Kecuali tadi jihad yang memang fardu ain. Apa dikepung musuh dan seterusnya, itu lain cerita kan gitu. Dan saya katakan tadi, kita menolong saudara kita yang Palestina ataupun siapapun yang tertindas, yang sedang dihinakan oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai macam cara, bukan hanya harus dengan berperang, tidak, dengan berbagai macam cara. Salah satu dengan tadi medsos, betul ya, menyebarkan mana yang benar, mana yang hoax, kan gitu ya. Nah, itu yang sekarang kan sangat tersebar, berapa banyak orang kaum muslim yang termakan nih gara-gara orang-orang Gazanya yang menyerang duluan nih. Enggak, ini kadzab, bohong semua, subhanallah. Yang benar adalah orang Yahudi itu yang selalu memberikan keburukan dari pembunuhan, pembantaian kepada orang-orang di tepi barat ataupun di Gaza kan gitu. Sehingga kemudian akhirnya diserang. Jadi yang pertama mereka gitu, tapi mereka yang sebarkan kepada media ini yang kaum muslimin yang di Gaza ini yang pertama kali menyerang. Akhirnya kami harus membela diri kami. Tapi itu Yahudi, pembohong ulung luar biasa. Nah, kita sebarkan di media sosial, ini yang benar, ini buktinya dan seterusnya kalau memang kita tahu kan gitu ya. Nah, itu. Yang kedua, dengan harta kita berikan harta kita semampu kita kan itu. Membantu mereka. Yang ketiga, jelas dengan doa kita ini jangan pernah kita putuskan nih. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jangan pernah remehkan doa ini. Doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah hancurkan sehancur-hancurnya Zionis dari Yahudi tersebut. Agar Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Agar Allah Azza wa Jalla bebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan mereka dan seterusnya. Agar Allah hancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh Islam kan gitu. Yang ingin memberikan makar kepada Islam. Agar Allah Azza berikan kemuliaan, kejayaan pada Islam dan kaum muslimin dan seterusnya. Jadi kita membantu saudara kita dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan maksimal dari kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawaban pertanyaan. Semoga memberikan solusi bagi penanya. Selanjutnya, mungkin ada yang bertanya, silahkan untuk raise hand. Assalamualaikum Mbak Evi, ada pertanyaan dari sini. Silakan Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz izin bertanya,
betapa banyak kondisi orang-orang Muslim yang mendapatkan perlakuan yang sangat tidak adil melalui orang kafir, walaupun itu semua sudah tertulis di dalam Al-Quran. Yang ingin Anda tanyakan, banyak sekali kaum muslimin juga yang tergerak hatinya, yang melakukan donasi baik dengan harta mereka, tetapi betapa banyak juga ternyata yang disalahgunakan. Seperti kejadian Al-Aqsa saat ini di Palestina, Anda mendapatkan informasi langsung dari Kedutaan Besar Palestina bahwa banyak sekali dana-dana LSM yang tidak sampai kepada masyarakat Gaza Palestina, tapi lebih banyak masuk kepada Hamas. Bagaimana menyikapi hal ini ya Ustadz, di saat kami menyampaikan kepada teman-teman untuk melakukan donasi kepada situs resmi seperti kepada Kedutaan Besar Palestina, tapi mereka mempunyai orang-orang tersendiri yang sudah menjadi kepercayaan di sana. Bagaimana menghimbau mereka agar bantuan kita ini kaum muslimin sampai kepada tangan yang benar-benar membutuhkan tapi tidak disalahgunakan, dan apa hukum mereka yang menyalahgunakan dana yang justru harusnya digunakan untuk membantu saudara muslim yang sedang terzalimi. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan. Nah, ini pentingnya diantaranya as-sidq wal amanah. Pentingnya kejujuran, amanah, betul ya? Subhanallah, banyak sekali yang terjadi seperti ini. Dan ini bukan hanya dana-dana dari Palestina seperti ini, banyak luar biasa dana-dana mungkin orang bencana alam atau apa dan seterusnya yang ternyata disalahgunakan, yang ternyata tidak sampai dengan benar kepada mereka, amanah yang salah, kan gitu. Pertama jelas mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah Taala. Mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang menyelewengkan yang seperti ini. Naudzubillah, berat tanggung jawabannya di hadapan Allah. Yang kedua, ini pelajaran besar bagi diri kita untuk selektif. Nah, selektif dalam memberikan bantuan. Harta yang kita berikan, pasti kita ingin dapatkan yang paling terbaik, gitu ya. Ingin tepat sasaran, tujuan, dan seterusnya. Maka himbau kepada kaum muslimin, karena kita hanya bisa menghimbau, nggak bisa mewajibkan atau apa ya, subhanallah. Himbau kepada kaum muslimin, kasih tahu kepada kaum muslimin ilmu yang benar, betul ya. Bahwa nih kalau kita mau berdonasi lebih ahsan ke sini, ini buktinya bahwa ini benar, tersalurkan dengan benar, dengan pas dan seterusnya. Adapun yang lain, wallahu alam, kita tahu atau tidak. Walaupun mungkin niat kita sudah sampai dapatkan pahala, tapi kan sayang kalau ternyata itu tidak sampai kepada yang kita tuju dengan yang kita niatkan. Nah, itu kita edukasi kaum muslimin agar menyedekahkan hartanya kepada lembaga-lembaga yang memang jelas, resmi, yang memang itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, salah satunya tadi di Palestina seterusnya, itu jelas lebih aman. Itu jelas lebih aman. Dan sekali lagi saya katakan ini pentingnya as-sidqu wal amanah, kejujuran dan amanah. Kejujuran dan amanah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kaum muslimin menjadi orang-orang yang amanah dan jujur. Ya, Ustadz, pertanyaan berikutnya ini di luar tema Ustadz, terkait dengan waris Ustadz. Ustadz, bagaimana hukumnya anak yang membunuh orang tuanya? Apakah ia tetap mendapat warisan? Dalam hal ini yang dibunuh adalah ayahnya. Tujuannya membunuh dia akui adalah karena ingin segera mendapatkan warisan dari orang tuanya. Anak pernah mendengar bahwa kalau secara hukum Islam tetap dapat selama anak itu tidak murtad. Bagaimana ya Ustadz, rasanya kami saudara-saudara tidak rela membagi harta tersebut kepada saudara kami dengan cara seperti itu. Tidak, nggak dapat. Tidak dapat. Yang menghalangi dan dapatnya hak waris itu tadi yang pertama murtad, betul. Yang kedua kita pembunuhan. Membunuh, kemudian murtad, satu lagi yang saya lupa, subhanallah. Nggak dapat anak tersebut. Auzubillah min dzalik. Kan Allahu Akbar. Saya sampai bingung luar biasa anak-anak seperti ini ya. Hanya untuk dapatkan dunia sampai membunuh orang tuanya sendiri, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau tanya hukum syar'inya nggak dapat jelas. Tidak dapat waris. Ya, silakan Ibu Reita untuk menjawab. Maaf, silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Afwan. Bismillah Ustadz, saya pernah dinasihatin untuk cerdas beramal.
Kemudian saya dalam kondisi saat ini ada ajakan untuk berdonasi, ada di lingkungan kami ini ada peringatan yang sudah biasa ya Ustadz ya, peringatan Maulid, kemudian dibarengi dengan berbagi kepada masyarakat seputar yang kurang mampu dengan pembelian sembako murah. Jadi diajak untuk berdonasi. Kedua ada juga untuk berdonasi ke peristiwa yang baru terjadi ini ke Palestina. Jadi ada beberapa donasi gitu, Ustaz. Bagaimana saya menentukan ataukah saya bagi rata dengan proposal atau ajakan ini yang ada beberapa ini, atau saya boleh memilih gitu, mohon saran dan masukannya. Jazakallah khair, Ustaz. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Salah satunya yang kita bisa bantu dengan harta kita. Nah, ketika kita membantu dengan harta kita, maka kita lihat tadi saya katakan harus selektif. Ketika kita membantu dengan harta kita, ingat bahwa harta ini dari mana dan untuk apa. Itu ditanya sama Allah, dari mana kita dapatkan harta itu, untuk apa kita habiskan harta itu ditanya sama Allah. Salah satunya para ulama menyebutkan tidak boleh kemudian harta tersebut kita gunakan untuk mendukung sesuatu yang sifatnya ternyata bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi acara maulid, mungkin acara tahlilan dan seterusnya, yang jelas-jelas itu bukan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, tidak pernah dicontohkan oleh tabiin, tabiin, tidak pernah dicontohkan oleh empat imam dan seterusnya. Maka salurkan harta kita di yang kebenaran, kan itu, yang kebaikan. Tadi sembako, silakan kasih sembako nih, uang saya untuk sembako ya, untuk kasih sembako kaum muslimin, boleh silahkan. Atau uang saya untuk apa, kebaikan dari yang lain dan seterusnya, silakan. Tapi kalau acara-acara yang sifatnya ternyata acara tersebut tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang seperti ini tidak dibolehkan kata para ulama kita membantunya. Tapi perhatikan nih, kawan, cara menolaknya dengan baik, kan gitu ya. Cara menolaknya dengan adab dan akhlak. Kemudian sebelum kejadian tersebut, mungkin sebelum ada itu, kita termasuk orang yang memang sering membantu orang, paham nggak? Ini penting ya, kawan. Misal ada banyak bantuan, selalu kita ngasih, masya Allah. Tapi masuk kepada kita proposal masalah maulid, kita katakan, maaf, kalau ini saya nggak bisa, nanti kalau ada yang acara sosial yang lain atau apa, jangan lupa untuk kabari saya yang paling pertama kali ya. Bisa seperti itu. Tapi yang ini saya minta maaf, kayaknya saya belum bisa, nantilah yang lain aja ya, mudah-mudahan. Bisa seperti itu dengan cara yang baik, kan gitu ya. Kalau orang tersebut menanya masalah agama, kalau kita bisa silahkan, kan gitu. Nah, itu disebutkan para ulama tersebut. Allah a'lam. Ada pertanyaan lagi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Apakah merupakan suatu kebiasaan diperbolehkan bermuamalah dengan Yahudi atau perusahaan yang dimiliki oleh orang Yahudi atau pemilik sahamnya orang Yahudi? Itu di hukumnya bagaimana? Pada akhir-akhir ini kebanyakan umat Islam mengatakan hal itu haram berinteraksi dengan mereka. Sesuai dengan pengetahuan kami yang terbatas, meskipun dalam kondisi orang Islam memerangi orang Yahudi pada zaman Nabi Rasulullah SAW, hal itu tidak menghalangi berinteraksi dengan orang Yahudi. Karena kami dengar ketika beliau wafat, baju besinya masih digadaikan kepada orang Yahudi sebagai jaminan hutang. Mohon kami diberitahukan sikap yang benar dalam masalah ini, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini penting nih, subhanallah. Segala sesuatu yang dibolehkan di dalam agama, tak bisa kemudian kita mengatakan segala sesuatu tersebut haram. Atau sebaliknya, segala sesuatu yang diharamkan dalam agama, nggak boleh kita mengatakan itu perbuatan yang halal. Ini kaidahnya nih. Sekarang kita masalah duniawi. Apa hukum asal dalam masalah duniawi? Hukum asal masalah duniawi boleh. Duniawi ya, bukan ibadah nih. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum dalam masalah muamalah,
Duniawi itu al-ibahah, boleh. Sampai datang dalil yang melarang. Kan gitu ya. Dan tidak ada dalil yang melarang tentang masalah tadi. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Para sahabat bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Abdurrahman ibn Auf ketika datang ke kota Madinah, masuk langsung ke pasar Qainuqa, pasarnya orang Yahudi di situ. Bahkan tadi itu disebutkan betul, Rasulullah SAW ketika meninggal baju besinya tergadai oleh orang-orang Yahudi. Maka nggak boleh kemudian kita dalam hanya karena kemudian perasaan kita kan gitu ya, semangat kita yang membara tanpa didasari dengan ilmu, akhirnya kemudian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nggak main ya, main ini subhanallah, nggak boleh seperti ini. Ada tentang masalah boykot, misalnya memboikotan itu harus kata para ulama harus di bawah waliul amr, harus di bawah perintah waliul amr. Kalau waliul amr memboikot, bisa menyuruh kita untuk boykot, baru kita boykot kan gitu. Adapun kalau enggak, hukum asalnya boleh. Karena kalau kita katakan itu haram, harus ada dalil yang tegas tentang masalah tersebut. Perhatikan nih. Ketika kaum muslimin yang bermuamalah dengan orang-orang kafir, atau misal makan di tempat orang yang punya kafir tapi makanannya halal, boleh, itu haram berarti. Itu konsekuensinya berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih berat ketika apa? Mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal hukum asal dalam masalah muamalah. Berat luar biasa kan, hukum asalnya muamalah halal, dunia boleh kan gitu. Nah, ini nggak boleh. Kalau untuk dirinya, misal dia untuk dirinya misal, dan itu pun nggak boleh diharamkan bagi diri misal. Saya mau coba tidak membeli dari sesuatu yang memang orang-orang yang punya, orang-orang Yahudi punya dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, kita punya nggak gantinya? Gitu. Kita punya nggak gantinya dari masalah tersebut? Kaum muslim masih banyak belum punya dan seterusnya. Di sini pentingnya apa? Saling ta'awun, tolong menolong dalam yang satu dengan yang lain kaum muslimin. Nah, tapi kalau ditanya haram, ini nggak bisa. Mengharamkan sesuatu dalam Islam harus butuh dalil. Apalagi tentang masalah muamalah duniawi, yang hukum asalnya boleh halal, mengharamkan sesuatu yang halal harus ada dalil. Begitu juga menghalalkan sesuatu yang haram harus ada dalil, nggak sembarangan tentang masalah tersebut. Sekali lagi, ini pentingnya ilmu, bukan hanya semangat, bukan hanya perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak boleh ya Ustadz ikut-ikutan boykot ya Ustadz. Ya, kecuali pemimpin memboikotnya lain cerita semua. Berarti diperbolehkan ya Ustadz bekerja di perusahaan yang itu ya pemilik sahamnya orang Yahudi itu diperbolehkan ya Ustadz ya. Boleh, insyaallah. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah dalam Islam tipu muslihat dan tipu daya waktu perang itu dibolehkan? Apakah hal itu sama seperti tidak menepati janji dan berkhianat? Nah, Rasulullah SAW menyebutkan al-harbu khid'ah, peperangan itu tipu muslihat. Peperangan itu memang apa? Tipu muslihat. Nah, ini berbeda dengan khianat dengan menepati janji, beda. Kecuali misal ada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah berjanji dengan kaum orang-orang kafir dengan Hudaybiyah 10 tahun berjabat senjata, ini baru perjanjian kalau itu gitu. Tapi kalau peperangan memang tipu muslihat. Contoh tipu muslihat misal, kan nggak mungkin kalau ada musuh misalnya bertanya kepada satu kaum muslimin, ente nyerang dari mana nih? Ada nyerang dari sini, dari sini. Hingga ya, gampang kalau begitu betul ya. Tinggal tutup sini, selesai. Nah, ini kalau seperti ini kan enggak. Itu contoh. Ketika kita ngomong, oh enggak, Anda nyerang kayaknya dari sana nih. Dari sana ya. Padahal ternyata itu apa? Tidak benar semua. Nah, ini dibolehkan dalam masalah tersebut. Atau misal Rasulullah SAW menyuruh satu orang yang ternyata satu orang ini belum diketahui orang-orang Quraisy, dia masuk Islam. Nah, satu orang ini memecah belah dari kelompok dari Quraisy. Dia ngomong ke sini tentang masalah ini jelek, ngomong ke sini jelek, untuk memecah belah apa? Mereka semua pada saat itu. Al-harbu khid'ah. Peperangan itu memang tipu muslihat kata Nabi SAW. Tapi bukan berarti kemudian zalim. Nah, berarti kan tipu muslihat di sini kata para ulama, orang dalam peperangan itu pasti ingin mendapatkan kemaslahatan, ingin menghindari kemadaratan. Karena musuh pasti nggak kayak ini pula kan gitu ya. Jadi bukan berarti itu termasuk mengkhianati perjanjian, enggak, sama sekali tidak masalah tersebut. Memang perang isinya itu. Makanya Rasulullah salah satu bohong yang dibolehkan itu ada tadi ketika dalam khidah peperangan tersebut itu muslihat. Tapi itu semua balik lagi tadi untuk lil maslahat. Wallahu a'lam. Jadi lihat ini ya Ustadz ya, kasusnya gitu ya Ustadz ya. Ya, nah.
Ada pertanyaan lagi dari sini, Mbak Evi? Oh, silakan Mbak Nisa. Assalamualaikum. Ustadz, sampai jam berapa? Sampai 20, kita lagi insya Allah. Ya, satu pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Iya, sama. Ya, terakhir ya Mbak Nisa. Oke, Mbak Evi. Yuk. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ini pertanyaan dari seorang anak kecil, Ustadz. Usia 9 tahun. Ustadz, Ana selalu diajak oleh Abi Ana ke kajian setiap akhir pekan. Lalu, Ana pernah membaca dan mendengar dari Abi Ana bahwa kalau kita menghadiri satu kajian, ikatlah ilmu dengan mencatat. Lalu Ana sering mencatat, tapi Ana seringkali melihat ikhwan-ikhwan di sekitar Ana hanya duduk mendengarkan dengan bersila. Lalu Ana bertanya, Ahwan, Akhi, kenapa tidak mencatat? Lalu mereka bilang, anak kecil bawel, katanya gitu. Udah dengerin aja. Nah, nanti kan nggak ingat, dia bilang. Tapi terus sampai akhirnya bermuka masam. Sedangkan kalau anak ikut dengan ibu-ibu bersama Umi Ana, kebanyakan ibu-ibu mencatat. Bagaimana menasehati orang-orang besar ini bahwa tidak akan bisa hanya mendengarkan saja tanpa mencatat, tapi mereka lebih galak kepada anak kecil. Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Zadahullah khirsan, zadahullah khirsan. Semoga Allah berikan tambahan semangat dan kesungguh-sungguhan kepada antum yang bertanya kecil, Masya Allah ini. Amin. Yang pertama jelas betul apa yang dikatakan ayah itu betul. Qayyidul ilma bil kitab. Nabi SAW menyebutkan ikatlah ilmu itu dengan catatan. Dan di sini pentingnya kebenaran itu bukan terdapat pada manusia. Kebenaran itu bukan terdapat dari kebanyakan mungkin manusia, tidak. Tapi kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita melihat banyak orang yang nggak nyatat, bukan berarti mereka yang benar. Apakah mereka di atas Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak? Apakah mereka mengikuti Nabi SAW atau tidak? Kan gitu. Yang Rasul menyebutkan, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan catatan. Maka apa yang dilakukan oleh Masya Allah antum sangat benar, luar biasa. Dan apa yang dilakukan mereka salah. Ditambah lagi ketika dinasehati, kemudian apa? Harusnya malu itu, kan gitu ya. Harusnya mereka malu, kemudian oh iya minta maaf, mungkin kami nggak bawa, seterusnya. Bukan marahin, tapi itulah manusia. Terkadang ketika kita nasihatin orang yang di atas kita umurnya, lebih senior, jarang dari mereka yang Allah berikan taufik untuk bisa menerima kebenaran dari yang di bawah mereka. Maka yang paling terpenting bagi antum adalah berilmu akan ilmu agama Allah dan mengamalkan ilmu agama tersebut. Adapun kemudian mendakwahkan nanti sabar, tenang, insya Allah ada waktunya. Kalau kita mau mendakwahkan tadi tentang masalah bertanya aja, silahkan. Adapun setelah itu mereka mau terima, alhamdulillah, nggak terima tugas kita selesai. Yang gitu. Jadi berdakwah, mengajak orang, ada ilmunya tersendiri tentang masalah tersebut. Ada ilmunya tersendiri. Tapi semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan semangat dan kesungguh-sungguhan Masya Allah kepada antum. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan antum termasuk orang-orang yang salih dan menjadi ulama kaum muslimin Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz atas waktu yang telah diluangkan dan ilmu serta bimbingan yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat khususnya untuk Ustadz dan untuk kita semua, ilmu yang menghasilkan amal. Jazakallah khair Ustadz. Jazakallah khair. Saya izin jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada hadirin semua jamaah sahabat MTTN Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs yang telah join dan menyimak pada kajian pada pagi sehingga siang hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita apa yang telah kita simak ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita senantiasa berusaha untuk mengamalkan dari apa yang telah kita dapatkan. Demikian kami mohon diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nisa notulennya. Sama-sama Mbak Evi, wa jazakumullahu khairan Mbak Evi, barakallahu fiik, biiznillah ta'ala. Allah.